teman-teman. Nah, pada pagi hari ini kita bakal lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi C1 membandingkan metode tabungan. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih kan tentang tabungan. Nah, hari ini kita akan membandingkan metode tabungan. Nah, diharapkan di akhir sesi nanti teman-teman dapat mengidentifikasi beberapa dari jenis metode tabungan. Jadi teman-teman bisa membedakan nih apa aja jenis metode tabungan. Lalu membedakan beberapa jenis metode menabung, ada yang formal, semi formal, dan informal. Nah, terus teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi keunggulan dan juga kelemahan nih dari metode-metode tabungan, dari yang formal, informal, dan juga semi formal. Dan yang terakhir, kita dapat mengidentifikasi fitur layanan tabungan yang mempengaruhi kita dalam memilih metode tabungan. Nah, kemarin teman-teman udah bikin tentang udah buat tujuan, udah tahu cara menabung. Nah, pastinya teman-teman setiap orang itu kebutuhan dan menabungnya itu pasti berbeda-beda kan. Nah, cara Kak Ketua dan Kak Diana pasti berbeda kan? Iya. Kak Lydia, oh iya, maaf. Pasti beda-beda kan. Nah, kalau misalnya Kak Lydia kemarin apa Kak kebutuhannya dan tujuannya kemarin? Tujuannya jangka pendek. Kalau Pak Ketua apa jangka pendek? Lulus CPNS dulu. Nah, berarti berbeda kan? Kakak tujuannya beda, abang ketuanya beda. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Nah, tapi teman-teman ada beberapa produk tabungan yang sesuai nih sama teman-teman. Tapi tiap orang itu berbeda-beda. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, biasanya produk tabungan itu bakalan jelas kalau misalnya kita udah bikin anggaran. Karena teman-teman juga udah pada bikin anggaran kan? Nah, pasti udah punya bayangan nih. Tujuan saya maunya apa gitu kan? Nah, hari ini kita bakalan cari tahu lebih lanjut apa aja sih sebenarnya dari metode tabungan tersebut ya. Tujuan yang teman-teman kemarin tulis bisa tercapai kalau pelan-pelan sama-sama terrealisasikan ke depan. Boleh? Nah, sebelum kita lanjut, sekarang kita mau diskusi berpasang-pasangan. Tapi maunya yang berbeda, nggak kayak kemarin samping-sampingan, boleh? Boleh. Itu Pak, 1, 2, 1, 1, 2. Nah, teman-teman udah pada hitung 1 dan 2. Itu maunya Pak tadi 2 kan? 1 dan 2 itu berdua. Di sini boleh. Kakak? 2 dan 1? Iya. Berdua dan kakak berdua ya. Boleh ya. Kalau teman-teman pindah dulu tempat duduknya biar sama-sama saling. Post-itnya bakalan dibagikan sama seperti kemarin, masing-masing tulis aja 1 per post-it. Nah, coba teman-teman tulis bagaimana sih cara teman-teman menabung atau menyisihkan uang selama ini. Boleh? Kalau yang udah boleh tempel ke depan, kalau yang mau tambah boleh juga. Ya, 1 kertas 1. Teman-teman nabungnya gimana? Ada yang kurang boleh ya, boleh tulis sebanyak mungkin, boleh dikabarin lagi mau lagi. Bagaimana cara teman-teman menabung atau menyisihkan uang selama ini?
itu tabungan sebenarnya itu simpannya di kamar sendiri, ada kotak itu ini dari hasil belanja dari uang itu sama sosial misalnya dari siapa Bisa kita sebut celengan. Bisa pakai pribadi. Bukan termasuk pribadi ya. Membeli emas setiap bulan. Tuh, ada berapa banyak setiap bulan emasnya dibeli nih? Celengan ya. Berarti rata-rata celengan dan emas ya teman-teman ya. Membeli jumlah kebutuhan sesuai bulan itu. Ini berarti nabung uangnya di mana? Di bank lah. Di bank juga. Di Galang Aqua, Masya Allah. Ini berarti ada satu tempat yang disediakan untuk menabung. Nanti sekali buka banyak hijau-hijau, merah-merah gitu ya. Iya. Jadi ada di sudut itu. Saya kalau ada misalnya uang lebih di dompet lebih dari 200.000, saya masukin 50, terus istri jaga itu. Jadi di jalan aku ada sudut rumah. Nah, enggak. Jadi kapan ada perlu? Misalnya kan saya kan ada usaha. Terus ada bang, saya pesan ini. Nah, saya pakai uang itu. Saya beli, saya kasih kerja, saya beli, saya masukin lagi. Itu sebagai modal juga, tapi kalau udah memang titik daerah penghabisan nggak ada ini baru pakai. Tapi hanya uang 50 sama 100. Khusus uang 50 dan 100 yang diceleng. Transparan. Hati-hati Di ya. kamar. Simpan di mana? Nomor kamarnya di mana? Ya. Kemarin kan kasih nampak juga. Anak-anak kan melihat. Iya. Ya apa nih Pak? Oh ini Pak ini. Jadi mereka ikut dong. Ikut menabung Ya, juga. kan udah ada hasilnya memang sudah. Tepuk tangan dong. Mantap. Sisi uangnya disisihkan setiap bulan 30%. Ini berarti di perbankan juga. Perbankan juga ya. Selain yang teman-teman sebutkan, kira-kira ada lagi nggak? Rata-rata itu ya. Sebenarnya hampir sama sama celengan ya Pak ya. Cuman dia versinya versi aku lah ya. Kalau celengan tuh nggak bisa diambil, susah pakai. Pakai gunting ya. Siapa yang pernah narik tabungan pakai gunting? Kalau sejauh ini teman-teman ada yang sudah ini menabung melalui menggunakan bank digital? Ada? Kenapa? Apa yang nampak saya beli? Takutnya langsung ini ya, transfer aja gitu ya. Pak Abang ada? Bank digital itu maksudnya gimana? Iya. Ada? Sama aja dengan bank biasa. Kalau bank biasa kan kita sendiri ya. Iya. Kayak si bank, Maybank. Gak tahu itu udah dengar juga. Baru dengar. Ya, Maybank bisa mobile digunakan banking di kan luar tabungan negeri. biasa. Dia punya fitur itu kan. Punya fitur. Kalau ini gimana? Kalau free Iya. transfer aja hanya pihak kedua aja. Kayak Dana ya? Bank digital itu enggak, kalau dana itu maksudnya e-wallet ya. E-wallet. Kalau bank digital itu kalau teman-teman tahu si bank, neobank, Jago, Oh jago tahu. ya itu bank digital. Jadi tidak ada kantor fisiknya, kemudian kita buka rekeningnya langsung dari aplikasi. Biasanya begitu. Nggak ada. Nggak Betul ada. betul nggak percaya. Nah, Orang tahu yang jago bank kan? Tahu, jago kan tahu. Tapi menggunakan Maybank udah pakai
juga? Enggak, cuma tahu ya. Ini nggak pakai karena terlalu boros. Terlalu boros. Tahu pakai itu. Jadi simpen di rumah aja. Ya. Dan makan rayap. Betul ya, hati-hati itu dimakan rayap nanti hilang semua uangnya kan kepake bukan juga, gitu kan? Kalau udah banyak jangan lupa zakat. Betul, jangan lupa sunat juga jangan ditinggalin ya. Zakat berbagi. Setuju, setuju. Tapi di kelas ini, masya Allah dari kemarin itu rata-rata amalnya akhirat ada, dunia juga ada ya. Coba ya, coba tepuk tangan dulu. Emang seimbang kelasnya. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah melihat nih cara teman-teman menabung selama ini. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu formal, informal, dan juga semi formal? Ada yang tahu apa pengertian formal? Resmi. Apa? Resmi. Kayak apa tadi? Nah, kayak bank. Hmm. Oke, terus Peraturan yang apa namanya? Dari kita Ya, punya legalitas. Oke. peraturan yang pasti ya berdasarkan apa? Syarat itu. Organisasiannya tuh berjalan dengan terorganisir. terarah, terorganisir. Ada peraturannya yang tertulis kan. Ada lagi? Nah, sebelum kita tahu lebih jauh tentang formal, semi formal, dan juga informal, kita mau bagi kelompok dulu. Jadi kita mau menyelesaikan studi kasus dulu nih. Kalau kemarin kita udah selesaikan studi kasus siapa? Bu Eli, Pak Ius ya? Pak Ulu. Oke, Pak Ulu. Nah, hari ini kita bakalan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing 2 orang ya. Coba Bapak 1, 2. Nomornya hitung dulu 1, 1, 2, 1 sampai 4 ya. Ya, coba diulang Pak. Mohon maaf 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang 1 boleh di sebelah sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini, yang 4 di sini. ini dua di sini ya. Yang 2 di tengah ya. 3 di sini, 4 di sini. Ada teman-teman? Kita bagikan dulu masing-masing satu. 2 orang aja kita. Nah, teman-teman udah dapat semuanya. Nah, coba dari kelompok 1 tolong bacakan. Nomor 1, Ibu Eli. Setiap kali pendapatan di usaha pengumpulan rumput laut meningkat, Ibu Eli menabung sebagian besar di rekening banknya. Di rekening banknya. Berarti Ibu Eli. Di mana dia menabung, Pak? Di rekening banknya. Bank. Oke. Yang kedua, boleh tolong dibacakan dulu. Bakery saldo Anda 5.800.000. Pak Ulu adalah seorang nasabah bank dan dia menabung melalui akun tabungan online. Pak Ulu, tabungan Nasabah bank online. tabungan bank. Online.
dia formal, informal atau semi formal? Yang mana? Yang pertama. Formal. Pertama formal. Yang kedua Semi formal. semi formal. Formal juga. Formal atau semi formal? Formal. Formal. Oh, semi formal. Ayo, tempatnya kenapa nih? Formal atau semi formal? Semi formal. Semi formal. Enggak boleh deh. Ibu apa? Formal? Yang lain? Semi formal. Formal. Ibu? Formal. Semi formal. Berarti formal ada dua. Kita ambil suara banyak dulu boleh? Nanti kita lihat sama-sama. Kalau kaleng? Informal. Informal. Kalau lembaga keuangan mikro? Formal. Semi formal. Semi formal. Nih. Nah, Formal. ini yang teman-teman diskusikan sama-sama tadi. Teman-teman udah pada bener kan? Hah? Udah pada cocok belum nih? Udah sepakat Belum, semuanya? saya belum. Bapak belum? Yang mana yang belum, Pak? Yang bank online semi formal. Yang LKM saya formal. Yang KKS formal. Formal. Oke. Nanti kita bakalan lihat di tahap berikutnya yang mana ya, yang maksudnya ya. Nah, teman-teman berarti sejauh ini yang pertama kali kita lihat itu cara menabung tokoh itu ada beberapa cara ya. Ada dia menabung menggunakan bank. Nah, mungkin dia menggunakan bank untuk menghindari apa yang namanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena dia ingin menjaga agar uangnya itu tetap ada. Tetap ada. Terus ada juga menggunakan rekening online sepenuhnya dan juga memilih atau menyimpan uang di rumah ya, yang seperti apa? Payu. Terus ada juga yang memilih menyimpan uang di lembaga tertentu. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu nih teman-teman, apa sih sebenarnya formal, informal, dan semi formal itu. Nah, kalau yang dinamakan formal itu adalah tabungan yang diatur yang diatur dan juga dijaga oleh negara. Jadi kalau misalnya kita menabung nih di lembaga formal, itu artinya uang kita tuh terjamin. Kenapa? Karena lembaga apa? Karena negara yang akan menjamin. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, uang kita tetap ada dan tetap masih utuh. Enggak tiba-tiba ya. Oke, ini pengertian formal dulu ya. Sampai sini sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Nah, sekarang kita lihat informal. Informal itu adalah tabungan yang Anda kelola sendiri. Nah, itu artinya semua tanggung jawab dan juga resiko itu ditanggung masing-masing ya. Berarti nggak kita tanggung berjamaah. Jadi kalau teman-teman nabung di informal, itu semuanya ditanggung sendiri. Nah, yang kedua itu ada semi formal. Nah, semi formal ini teman-teman dia uangnya itu diawasi langsung oleh masyarakat. Jadi dia dia punya juga data-data, tapi dia diawasi oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya teman-teman menabung di sini, misalnya itu kayak di koperasi. Nah, jadi pasti ada ketuanya kan yang bertanggung jawab untuk uang kita. Nah, berarti bukan diri kita masing-masing, tapi diawasi oleh masyarakat. Sampai sini ada yang berubah dari yang tadi dipilih masing-masing? Ada? Apa yang kenapa? Yang terakhir berarti. Yang terakhir, KKM. Jadinya Ke semi formal. ke semi formal. Oke, yang lain? Nggak sama aja saya mah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita kembali ke list kita nih ya. Teman-teman tadi udah bikin nih. Ada bank,
suka tabungannya di formal aja, tolong angkat tangan. Oke, satu. Formal aja. Di formal. Di formal. Formal. Ya, formal. Di formal. 1, 2, 3, 4. Yang lain tadi lebih suka menabung di mana? Di dua-dua. Dua-duanya. Iya. Formal dan informal. Formal mau, informal juga mau. Berarti nggak hanya diawasi negara, berarti yang lainnya juga. Gak baik ya mas negara. Nggak baik, kenapa? Karena Karena lebih memerlukan dana yang banyak. Kita nggak baik ya mas. Tapi bapaknya mau awasi sendiri nih, makanya nabung di Aqua. Bukan kayak itu mas. Bukan. Menghindari pajak ya. Begini ya, betul ya, salah satunya ya. Oke, nah karena teman-teman tadi kan udah melihat kan nabungnya di mana aja, dan teman-teman juga udah membacakan aplikasi. Sekarang kita bakalan bermain peran. Teman-teman boleh lihat masing-masing di aplikasi yang teman-teman miliki. Silahkan diskusi bersama partnernya masing-masing. Coba teman-teman bermain peran, improve aja gimana pesannya teman-teman. Nanti bakalan kita tampilin ke depan masing-masing. Sepakat? Oke. Ini perannya Perannya nanti teman-teman bakalan membahas tentang kelemahan dan juga keunggulan dari misalnya nih kelompok 1 apa tadi Kak? Nabung di bank. Apa sih kelemahan dan juga keunggulan dari bank? Boleh habis boleh improve aja bermain peran. Oke, teman-teman bakalan aman dijaga. ngomong nih tentang apa namanya? Dia nggak mau kayaknya ya, langsung terbang dia ya. Untuk kelemahan dan keunggulannya itu boleh teman-teman tulis di Metaplan ya. Keunggulan lebih aman. Nah, teman-teman boleh tulis di Metaplan untuk kelemahannya apa, keunggulannya apa. Ya, boleh. Kalau yang kelebihan itu warna ungu, kelemahan warna pink. Keunggulannya lebih aman. Lebih praktis.
Bangnya tuh nggak jadi pergi bang. Besok kan? Oh iya besok. Lupa. Teman-teman udah selesai? Udah, belum? Nih, belum? Oke, teman-teman udah selesai semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sedikit teman-teman mau menambahkan dari pilihan-pilihan teman-teman tadi yang untuk formal nih. Nah, tadi teman-teman kan formal rata-rata cuma ada perbankan kan, bank aja kan. Nah, ternyata teman-teman kantor pos itu juga termasuk yang formal. Koperasi yang sudah terdaftar di OJK itu juga formal. Lalu LKM itu juga formal. Jadi tadi siapa yang jawab LKM formal? Siapa tadi? Ada yang udah diubah. Udah diubah lagi ya, kita ragu-ragu ya. Dia karena dia diatur oleh Badan
kampung tapi dia nggak terdaftar di OJK. Nah, jadi dia diawasi langsung oleh masyarakat, itu termasuk ke semi formal. Lalu ada ke teman, jangan lupa pasti ada kan rata-rata yang nyimpan ke teman. Pegang dulu lah, soalnya kalau sama saya boros katanya gitu kan. Tapi nggak sama teman-teman, hati-hati. Sama temennya juga habis ya. Ada juga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Atau bisa didiskusikan teman tuh sebagai arisan lah ya. Nabung Nabung dulu sebentar, nanti saya ambil lagi gitu ya. Tetangga juga termasuk semi formal ya. Kalau ke keluarga yang ini, Keluarga yang lain boleh masuk ke Mama. mungkin bapak. Investasi. Bodoh. Hati-hati. Biasanya ya teman-teman ya, nabung ke mama itu yang kita pernah dengar nih dari kecil, udah simpan dulu deh sama mama atau anak. Hati-hati, itu investasi bodong. Soalnya nggak balik lagi pasti ya. Ada minus satu. Kalau yang itu boleh ya. Kalau habis kita simpan dulu ya. Uang kemarin mana? Oh iya, ada mama beli beras katanya. Ya bapaknya nggak terima nih dibilang sama bapak. Dan bapaknya masih sih. Iya kan? Padahal mama juga. Nah kalau yang informal itu ada emas di rumah nih, misalnya teman-teman punya berangkas itu juga informal. Misal kayak bapak tadi itu masuk informal, nabung di Aqua, terus yang cicilan juga aset. Nah seperti ini sebutkan tadi kan Bu, ada tanah atau mungkin beli rumah itu juga termasuk informal. Apanya? Sertifikatnya? Kalau misalnya kita simpan di bank, tapi kalau misalnya kita beli rumah nih, sertifikatnya kan udah misal secara formal nih kita beli rumahnya, tapi nanti kalau misalnya terjadi sesuatu atau apa kan negara juga tidak menanggung berapa, karena kalau misalnya sertifikatnya kita simpan di sendiri, jadi itu tanggung jawab kita dan resiko kita sendiri. Hanya dia di informal. Oke, ataupun mempercayakan pada pedagang, ada nggak teman-teman? Misal kayak kita menitipkan produk nih di tempat, saya nggak ngambil dulu ya uangnya, saya tabung di sini aja dulu deh, soalnya kalau langsung ambil habis katanya gitu ya. Iya, titip dulu nanti aja ambilnya. Itu juga masuk ke informal ya. Oke, sampai sini sepakat semuanya ya. Oke, sekarang kita akan melihat dari yang teman-teman bikin keunggulan dan kelemahan beberapa jenis metode tabungan. Kalau yang udah selesai boleh tolong tempelkan ke depan. Yang kelompok 1. Boleh tulis dulu di sini. kelas di Yang dua belum selesai. coba baca nanti kesusahan juga. Dia minta memang kan. Saya itu cepat masuk sekolah lebih kurang 2 tahun yang seharusnya. Oh, dia udah mau TKA sih. 4 bulan lagi, bulan 6 ini kan. Dia udah mau 4 tahun. Jadi dia sering lihat KKS sekolah dengannya. Siapa tahu mau Minta sekolah, jadi ya udah masuk tidur aja dulu. Oh, siap lah. Oke teman-teman, nah tadi teman-teman udah nulis ya kelebihan dan juga kelemahannya. Nah sekarang kan kita mau bermain peran nih, sesuai dengan yang teman-teman tulis. Jadi
Jadi teman-teman bisa nanti berdua, itu ada satu yang pro, ada satu yang kontra. Nah, kita bakalan kasih dulu nih satu kelompok yang akan menyaksikan bermain peran ya. Kita mulai dari kelompok 4 dulu, boleh? Oh, kita bermandi dulu. Boleh, yang lain ada yang mau maju ke depan duluan? Kelompok 1, ya? Mau mandiin. Jadi teman-teman ada satu yang pro, ada satu yang kontra, kakak juga. Diarahin aja kayak. Kita berdua nih debat atau gimana? Oh gitu. Oke teman-teman, bisa kita mulai. Sebelum kita mulai, tolong kita kasih semangat dulu dong. Caranya yaitu semangat. Gitu ya, boleh ya. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, 3, 2, action. Nama Ibu Eli, Ya. Ibu selama ini menyimpan duitnya hasil usahanya di mana? Oke. Hmm? Selain bank itu ada juga di rumah apa ya? Apa ya? Kakak mau ini ya? Saya paksa kakak masuk dulu. Sebenarnya saya lebih suka kayak di celengan gitu Celengan kak, simpannya di mana celengannya? di rumah. Di rumah di dalam kamar. Iya. Oh, banyak yang melihat ya. Itu tidak bisa ngeliat. Jadi aku lihat Jadi selama ini simpannya di celengan. Kita kalau udah banyak gimana? Kalau udah banyak saya belikan kemas, terus saya simpan lagi di rumah saya sendiri. Nah, emasnya disimpan di mana? Di Celengan kamar. lagi. Jadi ini Ispiku. jadi kak lebih baik uang usahanya itu disimpan di bank. Saya nggak mau deh. Buka tabungan lebih aman, praktis. Kapan aja kakak mau menggunakan, saya ambil, saya kakak tarik. Hadiahnya paling cantik loh. Saya nggak mau. Piring lagi. Saya nggak mau. Karena nanti bank itu suatu saat bisa terjadi error. Saya pas saat error itu nanti saya butuh uang, saya tidak bisa menarik uang saya. Nah, namanya juga manusia. Jadi kakak cobain aja dulu. Kalau kakak misalnya minimal sekarang kan di tabungan kakak sudah dia ada berapa? 10 juta. Kita kasih iPhone 20. Saya tetap tidak mau. Saya tetap tidak mau karena selain error juga bank itu riba. Bisa ingat dulu. Itu enggak, saya setuju tapi ini namanya ada bank syariah. Itu cuma label aja. Saya setuju ya. Saya berperan menolak hati saya. Kayaknya tadi curhatan isi hati ya. Mana tepuk tangan sekali lagi Bapak 1. Mantap. Mana semangatnya kurang ini.
kalau kita nggak jumpa. Kan saya so sibuk sendiri. Ya. MLM nih. Sosmed, ini pada sekarang jalan-jalan terus ya. Oh iya itu makanya yang wah kita harus berbahagia kan hidupnya. Mas, dari waktu kita Beneran nih. Jadi selama ini ibu sering nabung di mana? Bisa banyak uang. Saya kan karena sering keluar negeri. Jadi ya di bank lah. Karena kalau di bank itu kan dimanapun bisa diakses. Asik. Saya sekarang namanya tuh cuma bangun Itu dikira udah diawasi sama OJK nggak sih? kedua OJK itu sekarang Bu, tapi diawasi oleh masyarakat itu tetap aman. Tapi sekarang saya kurang percaya sama orang yang bagi masyarakat. Percaya sama Tuhan. Orang. Sama kayaknya saya juga. Jadi kan, ibu ini kan orang sibuk ya, maksudnya jam terbangnya udah luar biasa nih. Jadi kan kalau ibu nabung di lembaga keuangan mikro, kita jemput bola Bu. Jadi nanti kalau ibu mau nabung telepon aja. Oh saya mau nabung nih, saya akan datang ke rumah. Kira-kira itu yang Mbak bilang tadi ada di mana-mana aja nggak sih? Saya bukanya di Banda Aceh nih. Terus kalau saya perlu uang saya lagi di KL gimana? Asik. Ibu bayarin lah tiket pesawat. Nah kan banyak kelemahannya gitu. Kenapa Mbak aja yang ikut ke bank? Nggak bisa jadi Bu. balik. Kawan. Soalnya saya udah jadi anggota tuh di situ di Oh lembaga gitu. mikro. Supaya jangan jadi pengkhianat ya. Iya, jadi kalau ibu mau masuk itu harus jadi anggota dulu. Nah itulah mungkin kalau saya bantu Mbak bisa lah ya kan sama Jariah ya kan. Jadi saya kasihan sama Kalau untuk kemudian aksesnya bersih, ya Allah, Mbak. Jadi kayaknya saya nggak dulu lah kecuali saya masuk ya nambah-nambah poin saya aja gitu ya. Kita kan bestie gitu ya, Masya satu Allah. kampung. Satu kampung. Pak kampung nanya Bu. Iya sih Bu, ya udah Bu, makasih banyak loh Bu. Iya, Pokoknya saya juga jamin lah ibu di sini nggak rugi karena ibu bisa hemat waktu, kemudian juga bisa menghemat. Karena ibu nggak asal ambil aja di ATM. Kalau ada ATM kan, aduh perlu ambil kalau ini kan memang gitu bisa uangnya dengan aman. Iya, itulah makanya saya bilang tadi karena saya sama Mbak aja lah ya kan. Kebetulan dan tabungan banyak, aku nggak tahu kita mau keluarin kemana. Saya masukin Ada tabungan. Kalau gitu agar silaturahmi tidak terputus, serah. Gitu aja, terima kasih. Makasih teman-teman. ini ya. Oke, gimana tadi? Makasih ya. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Mantap. Asik ya, jalan-jalan ke luar negeri terus. Tapi boleh join nggak? Boleh. Siapa yang bayarin? Ibu bayarin kami. Oh iya, mana kali ya? Aduh, amin. Masya Allah. Kita usaha justing ya. Jastik apa biasanya, Bu? Nggak ada, kan nggak pernah justin. Coba lupa. Terima aja nggak level malah jastik apa. Oke teman-teman, nah sekarang siapa nih yang deg-degan kelompok 2 atau kelompok 3? Kayaknya udah pada tegang ya. Kayaknya emang udah banget tegangnya nih. Boleh dipersilakan kelompok. Ayo, Kelompok mana tegang banget ya? Iya, boleh kelompok 2 dulu ya ke depan. Oke, udah. Belum selesai kayaknya sesi diskusinya ini masih lanjut. Pak Ketua sudah melempar. Udah? Kita kasih semangat dulu buat kelompok 2. Semangat. Oke, silakan kelompok 2 kamu ini gilirannya.
Belum selesai di sini. Ini boleh. Kayak tadi. Saya kan menjual semua. Kami tidak ingin menjual. Kayak tadi gitu nggak? Udah. Kalau gimana? Kita kasih waktu 2 menit lagi buat ini. Kalau nggak tukar aja dulu. Gimana Pak Ketua? Udah. Udah. Ketua aja yang Mas ya. Oke, boleh silakan teman-teman. Nggak ada Pak Ketua. Lagi aja. Oke, kamu ya. Oke. Selamat siang ya. Iya. Terus sayangnya Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kakak biasanya hasil dari warkop di pabrik di mana? Kami biasanya mulai hubungan online. Karena kan kita lebih makan apa lebih cepat akurat. Terus kan kita nggak perlu pergi ke bank langsung ke kantornya langsung gitu. Waktu pun dan biaya pun lebih hemat sama keamanan juga terjaga. Itu nggak perlu antri-antri lah kita di sana. Baik. Sebenarnya pas dari pabrik sekarang, kan yang menjelaskan sedikit yang kita bilang tadi. Sebenarnya kami dari Indonesia sangat tidak menyarankan kita menggunakan tagihan online. Yang pertama, tagihan online itu ketergantungan terhadap jaringan. Ketiga, jaringannya bermasalah, masalah pada administrasi nasional berupa menyarankan kita menggunakan online corona. Biasa kita pakai di Indonesia maka bisa melakukan seperti itu. Selanjutnya, kalau menggunakan tagihan online itu sulit terjadi sehingga melakukan transaksi berupa sebenarnya itu biasa sering terganggu karena juga itu keterbatasan alat juga yaitu koordinasi harus mendukung Kalau bagi saya sih nggak masalah ya, karena ya saya tuh orangnya nggak mau ribet-ribet sih ke bank. walaupun misalnya keamanan kakak tidak diberi kalau di tabungan itu biasanya kita sediakan itu rumah bisa dihack bisa dibeli Kan dan kalau misal di hack itu kan bisa kita ini kan kalau kita pandai ya, kalau kita pandai etika pasti kita bisa balikan lagi yang kami tidak diberikan cuma mengingatkan saja menghimbau kepada masyarakat saya tidak biasa menggunakan bank tabungan online saja biasa menghitungkan ada bank bisnisnya Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah. Oke, teman-teman, gimana perasaannya Pak Ketua setelah maju ke depan tadi? Alhamdulillah. Masih hidup. Masih hidup ya? Iya, Pak Suara soft-spoken banget ya. Lembut. pas saya udah belum mau habis kan. Lembut banget ya. Oh, Dirto. Oke, boleh kita saksikan konferensi nomor 3 akan maju ke depan. Jauh nih artisnya. Ya, ini kebetulan artis kita dari Korea. Korea 1, Eropa 1. Boleh, udah? Yang pentingnya Korea Selatan mau Korea. Jadi takutnya berantak ya, Bu ya? Udah? Oke, kita kasih semangat dulu buat kelompok 3, teman-teman. Ini juga ternyata belum selesai ya.
kan? Iya. Oke, kita kasih semangat dulu teman-teman. Semangat. Oke, silakan kelompok 3. Belum lagi pemotongannya nanti, kemudian ADM-nya, nanti kita ada jaringannya mau ambil juga bisa. Kalau tukang tuhan tidak lama, saya punya cepat. Kalau ini celengan kan perlu yang berapa kita langsung ambil. Jadi kalian ini kan kalian bisa aja. Udah tepuk tangan teman-teman, terima kasih kelompok 3. Ternyata kelompok 3 masih sangat deg-degan habis ya. Baru pertama kali ke Indonesia sepertinya. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat ya, ada band tabungan online celengan AKM yang belum terdaftar. Nah, menurut teman-teman kalau misalnya perbankan tadi apa kelebihannya yang bisa diambil? Lebih ke safety dan mudah praktis, bisa diambil yang sedia dan digunakan. Oke, kalau kelemahan dari band tadi apa? Kalau misalnya jadwal operasionalnya tutup ya kita nggak bisa manage kayak Berarti jadwalnya tidak bisa sesuai hati kita ya. habis nanti ya Antriannya juga panjang. kecuali ada orang dalam. Kecuali kita punya orang dalam dulu ya. Nah, kalau misalnya yang kedua teman-teman tabungan online apa kelebihannya? Fleksibel. Terus Bisa diakses dimanapun. bisa diakses dimanapun. Ada lagi? Kemudian ya tinggal jalan aja. Biasanya lebih cepat ya. Nah, kalau misalnya kelemahannya? Kalau jaringannya lagi bermasalah, kuota nggak ada, ya kan? HP dicuri orang. Nggak ada bentuk fisiknya. Gak ada bentuk fisiknya. Oke. Kalau yang celengan? Bulannya? Enak kan, kapan aja bisa masukin. Kapan aja bisa masukin. Habis masukin bisa beli jajan batagor ya. Ambil lagi. Terus bisa dipeluk-peluk. Bisa dipeluk. Kalau yang dalam tadi enak ya Pak, meluknya lihatnya kan uang birah. Iya. Itu bagian atau Kalau hilang secara goib itu kelemahan ya Pak ya. Oke, kalau misalnya ATM yang belum terdaftar, apakah kelebihannya? Kelebihannya dia tugasnya datang ke rumah kita. Terus apa namanya? Hemat waktu. bersama. Operasional. Oke. Kalau kelemahannya, dia kan cuma ada di satu daerah aja. Kalau kita bisa mau ke tempat lain ya. Kuala Lumpur nggak bisa. Nggak bisa ke Kuala Lumpur lagi ya. Oke, kalau LKM ini berarti banyak ya, jadi lebih efisiensi juga ya, karena kita nggak perlu ke tempat ya, duduk manis aja didatengin, gitu enak ya. Oke teman-teman, nah sampai ke sesi ini yang di tahap unggulan dan kelemahan, teman-teman sudah bisa membedakan ya apa aja keunggulannya dan apa aja kelemahannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Jadi tadi ada saya dengar Kak, ini mohon maaf, dari teman-teman yang nabung emas. Mas, Jadi selama ini kita memang concern ke nabung emas. Jadi maksudnya masalah nabung emas. Jadi coba dicari lagi ilmunya bagaimana nabung emas. Karena nabung emas itu secara pendapat fikihnya empat mazhab haram. Dan dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut
mereka menyebutkan menurut 4 mazhab haram. Di poin selanjutnya dia menyebutkan salah satu ulama dan dia mengambil pendapat ulama tersebut. Jadi sayang pada saat kita menyimpan sesuatu yang kita niatkan untuk bahagia tapi dapat dosa. Jadi saya juga nggak ini, tapi coba dicari lagi ilmu. Karena kami kemarin udah pernah nanya segala macam, memang walaupun sekarang seperti ya memang bebas masukan kalau Iya, diterima, alhamdulillah. Kita terima semuanya Pak, nggak ada yang salah, semuanya benar ya. Tadi karena kelewat tadi saya dengar dia harus dikasih tahu kan. Iya betul, terima kasih Pak. Tapi menambung emas itu bang banyak yang betul seperti yang bang bilang. Ada juga menambung emas itu yang udah dia sisihkan dengan celengan setelah mencapai satu mayang, baru dia beli emas. Nah begitu bang, artinya dia menanggung diri sendiri. Nanti dia menitipkan ke suatu lembaga. Itu berarti bukan nabung emas, beli emas, nyimpan di rumah. Enggak, maksudnya bahasa dia tuh nih Nabung emas. kuncinya bang untuk nabung emas, untuk beli emas gitu. Nambahin sedikit, memang saya dengar juga gitu bang, kalau kita nabung emas karena fisiknya nggak ada, itu kalau dalam Islam itu kan yang memudaratkan kita itu kan nggak baik sebenarnya. Walaupun nabung emas itu terjadi di lembaga syariah, ya kan. Nah banyak masyarakat yang nggak tahu secara ilmunya gitu. Jadi akhirnya karena yaudah syariah kita percaya aja, gitu kan. Nah kalau masalah keilmuan agama kita kembalikan ke teman-teman ya, tapi ini hanya info kan. Nah sama kalau kayak nabung emas, kalau kita beli fisik simpan di rumah jatuhnya ke informal. Tapi kalau beberapa lembaga keuangan sekarang sudah ada cicilan emas, nah itu jatuhnya ke formal karena mereka yang awasin. Gitu kayak di Pegadaian, BSI itu mereka bisa mulai dari 10.000 nabung emas. Saya pernah dengar juga itu bahwa tidak boleh karena harus beli langsung fisiknya. Tapi kan di BSI memang ada. Ya, biasanya kalau dicicil kak, misalnya beli dari 10.000, nah kan belum sampai 1 gram misalnya kan. Tapi kalau kita langsung beli 1 gram itu nggak apa-apa. Masalah. Gitu. Misalnya kita beli 1 gram, simpan lagi di situ, biasanya bisa. Kalau kita takut simpan di rumah misalnya, itu sih mungkin. Makasih juga bang infonya, jadi kita jadi lebih tahu gitu kan. Karena betul, karena masyarakat itu hanya yaudah syariah kan. Saya banyak gitu berdebat, saya bukan berdebat. Ada beberapa yang sampai ya udah kan syariah, kenapa kita harus ini gitu. Kita ambilnya syariah aja. Nah makanya kita perlu literasi teman-teman agar tidak salah. Termasuk kita pelatihan ini adalah literasi. Teman-teman lebih tahu opsinya apa aja. Berarti konsepnya kalau usaha kita dari kita udah mencapai 1 gram, kita beli bisiknya baru kita nabung, itu nggak masalah. Tapi kalau kita pikir 20.000, 50.000 baru nanti sampai 1 gram, itu dosa. Karena mereka langsung konversi ke emas Ya. emas itu. Tapi nggak ada fisiknya. Tapi nggak ada fisiknya. Malahan kalau misalnya di emas itu sudah ada bang memang. Cuma ditimbang lagi ke yang lembaga yang kita beli kan begitu. Saya ingat kan ada kayak tante saya, malahan kalau misalnya kan dia kan setiap bulan kan bayar. Nah tiba-tiba si tante saya nih nggak bayar, terus yang punya ini loh, ibu harus bayar, ini emas ibu udah kami beli, udah kami simpan untuk ibu. Nah mungkin kami jual lagi ke orang lain. Nah bukan Arisan emas. iya, mungkin kami kasih ke orang lain karena beda. Nah kalau misalnya kasih orang lain, harga emasnya sudah beda lagi. Nah itu dia. Ya, Kalau di BSI kayak gitu juga dia sistemnya akad. Jadi misalnya kita mau beli emas nih, jadi emas di harganya itu sesuai dengan hari itu. Misalnya kayak saya mau beli misalnya berapa misalnya 10 gram, nah, berarti harga di hari itu. Nah jadi yang beli emas itu adalah pihak BSI-nya, IHP-nya. Jadi kan yang namanya karena sistem jual beli murabahah, jadi pihak bank jual ke saya, kan? Nah jadi saya mencicil seharga yang emas hari itu sampai jangka waktu berapa. Nanti ketika tempo emas itu baru milik saya. Jadi kalau mungkin kalau di masyarakat bilangnya itu cicil emas, tapi sebenarnya
Gimana kalau kak? misalnya Kak diulang kak? Ingat, Coba diulang sekali. di mana tuh dia? Kata BSI. Itu Kan, kakak bilangnya kakak punya mau beli 100 gram. kan dia kan ada listnya tuh kan. Oke, sesuai dengan harga yang hari itu oke. kan. Nah, jadi nanti kan kita ngambilnya misalnya mau berapa tahun nih. Nah, biasanya kan anggaplah saya 3 tahun, sebulan itu harganya berapa gitu kan. Nah, jadi kan dia langsung beli emas di hari itu. Jadi kan nanti kan ada akadnya tuh. Nah, bahasa akadnya akadnya kan nggak pernah dengar. Nah, jadi ada akadnya dan memang sebenarnya itu kembali lagi kepada ini ya, pemahaman. Memang kayak bilang tadi memang syariah, tapi petugas di perbankan itu tidak semuanya orang yang paham. Jadi kalau misalnya orang yang paham dia memang betul memang menjalankan akad itu. Sehingga dari beli nih kan, udah kita cicil kan setiap bulan sesuai dengan akad di awal tadi. Kalau misalnya belum jatuh daripada tempo sesuai dengan akad di awal, kita kan bisa ambil emas itu. Tapi setelah jatuh tempo, kan kita udah selesai nih, emas itu jadi milik kita. Jadi sebenarnya bahasa lainnya ya kayak arisan. Cuman kan di masyarakat kadang kan untuk memudahkan, ya bilang itu. Jadi BSI beli dulu emas, Iya. bilang lama 1 kilo. Oke. BSI ke kakak akadnya apa? Jual beli. Jual beli. Jual. Jadi BSI jual lagi emas ke kakak. Iya. Secara kakak bayarnya secara. Cicil. Nah itu dia yang nggak boleh. Karena pembelian emas harus ya dan biadin tunai dan satu tempat tidak boleh berpisah. Jadi pada saat berpisah itu jangan dulu terjadi. Misalnya gini, kak, ini saya ada emas, ya. Kakak bilang, oh bentar ya, saya ambil uang dulu. Nah, itu nggak boleh kan? Yang menurut saya yang saya pelajari. Tapi pada saat kak ini mas, saya ambil dulu. Berarti kita nggak jadi dulu kan? Tarik dulu. Kakak ambil uang, bang, ini bilang kak dia, kak ini mas, ini uang, selesai. Itu menurut yang. Tapi kalau misalnya memang kakak memang. Tapi kami nggak tahu ya misalnya apakah salah pengumuman kami, karena kami kan semuanya ngurusnya tuh misalnya karena suami yang beresin gitu kan. Secara ini mungkin beliau lebih paham, karena memang basic sekolahnya dulu juga suami kami memang kakak tuh dibilang setara kan. Tapi cicilan kakak Jadi saya gini, itu yang mau kami yang suami jalan lain lagi gitu kan salah kaprah pula kami kan. tapi cicilannya kak, kita kan harga emas BSI beli ke toko emas harga emas hari ini. Iya, Tapi harga. cicilannya tuh sesuai nggak dengan harga hari ini? Apa ada Iya, perbedaan? sesuai dengan harga hari itu, sesuai dengan harga Ini hari itu. misalnya 10 juta. Mungkin BSI naik ini. Enggak. Ada di situ. Ini dari dulu 10 juta sama BSI. Yang bermasalah bukan BSI-nya, BSI-nya udah aman sama tukang emas jadi secara tunai. Yang bermasalah kakak ini sama BSI-nya belinya Tapi secara harga hari itu, harga itu. Iya, nggak boleh. Makanya sistem pembayarannya kami kan karena ya udahlah kayak gitulah. Intinya di harga. Kalau saya belinya besok udah lain lagi harganya. Jadi sebenarnya saya juga punya teman biasanya sebenarnya akad pembelian emas itu bukan di hari kita pertama buat kesepakatan, tapi akadnya itu ketika uang kita sudah cukup, nah disitulah akadnya terjadi pembelian emas. Jadi selama ini yang nyicil itu kita buat kesepakatan, ada kesepakatan dengan pihak bank. Saya tidak ambil bank. Dari pengetahuan saya seperti ini. Jadi ketika kita nabung emas tuh kita ada kesepakatan dengan orang bank. Dan kesepakatannya itu ada akadnya, akad di sini yang pertama itu adalah akad kesepakatan. Sedangkan akad kita beli emas tuh ketika penyerahan emas di saat uang kita sudah terkumpul. Jadi kalau itu kan sama kita dulu langsung seperti kayak bilang. Kalau di situ sudah boleh sah dua belinya ya. Jadi itu. Nah, yang dari awal nyicil bukan istilahnya bukan nyicil emas, karena kita nyicil uang untuk membeli emas tersebut. yang jual belinya belum dilakukan. Jual belinya belum dilakukan. Tapi harga yang dipatok pada sekarang harganya kan tidak berubah, itu jaminan dari orang bank. Jadi kita bisa membeli emas dengan harga hari ini,
dengan harga 2025 di tahun 2020 misalnya seperti itu sudah disepakatkan. Artinya apa? Bank menjual emas kita lebih murah seperti itu. Jadi kalau misalnya dari Bapak bilang kalau beli emas itu kan harus kata langsung, makanya akan tadi ganti. Oke. Malahan saya pernah nih Bang, malahan kejadian yang saya, Bang ini ada berapa orang yang seperti ini, Abang itu bilang nggak sanggup bayar lagi, kita lelang ya Bang. Lelangnya adalah sisa yang dia sangat sanggup. Nah kita beli tunai, itu nggak boleh cicil. Jadi yang seperti Abang bilang betul, itu dia. Saya tanya, ini apa sama Desi? Karena kami yang angkat tuh lawannya. Makanya ganti yang tadi sepakatan. Jarak sewa. Pokoknya terakhir ya udahlah karena udah paham ya udahlah Oke, boleh nggak apa-apa tuh. Kita kan sama-sama diskusi. Iya, betul. Apa-apa. Dan itu juga jadi ilmu baru juga buat kita sama-sama, karena dengan itu kan kita jadi lebih tahu juga, dan yang belum tahu jadi lebih paham juga. Saya percaya. Iya. Nah, tapi sedikit meluruskan tadi, kalau yang dari teman-teman nih yang isinya tadi itu rata-rata bukan menabung ininya, tapi mereka udah beli emas, tapi udah beli tunai, mereka simpen gitu. Ya kan, ibu-ibu yang tadi memilih emas, ya kan udah? Nah, oke. Oke, kita lanjut boleh? Boleh. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita bakalan melihat apa aja sih sebenarnya faktor yang harus diperhatikan. Nggak apa-apa. Nanti kita benerin. Jadi kan tadi kita kelebihan dan kelemahan. Tentunya banyak cara ya untuk teman-teman memilih kelebihan dan juga melihat sendiri nih apa aja sih kelemahannya untuk kita menabung. Nah sekarang kita bakal lihat apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih produk tabungan. Teman-teman boleh masing-masing berpikirkan dulu apa aja faktor-faktornya. Nanti satu-satu bakalan tulis. Oke? Boleh dimulai dari siapa dulu ya, Om? Kamu? Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Oh, kalau mau nyebutkan aja. Setoran awal yang ringan. Setoran awal yang ringan, oke. Setoran awal ya, Pak. Gitu ya. Ada lagi? Itu ibu ya. Administrasi ya, Bebas diakui berarti ya. bebas biaya nih. Oke. Sudah bantu. Karena takutnya ADM-nya lebih tinggi daripada yang lain ya. Tiba-tiba ada yang tiap bulan punya uang. Ada yang punya pengalaman itu, tiba-tiba uangnya dipotong. Bang profesional, sering. Tapi sekarang Baik, iya. Sama gitu. Tiba-tiba ini duitnya kok. Iya. Iya, kok hilang? Biaya SMS dan sekian sebulan. Rata-rata sebulan tinggi ya. Oh iya. Iya. Ada ATM. Oke, boleh teman-teman apa lagi? Nggak sering error. Apa nasib Bang? Yang sering error. Makanya enak banget saya merasa. Berarti keamanannya. Jadi lupa lewat aja dia. Apa namanya? Safety kan? Aksesnya lebih mudah. Oh, aksesnya. Ya, nggak sering-sering error kayak sekarang. Kemarin bikin aja. Sekarang kan Pusing. Kenapa? Ada lagi? Oh, enak kapan Pak? Nggak ada. Kemarin baru. Tapi saya aman aja sih. Mau bikin balik. BSI malah yang BSI sering kita dengar. Iya. Itu salah. Nanti kita dari saya. Ada lagi teman-teman apa lagi yang harus diperhatikan?
hanya biayanya, tapi persyaratan-persyaratannya. Iya, persyaratannya Berarti mudah. itu juga ya. Kesepakatan ini. Kesepakatan. Kertas ya. Ada lagi? Habis? Kemudahan pakainya? Boleh? Aplikasi mobil banking udah ada. Aplikasi kemudahan. Ya, kemudahan mobil apa? Mobil banking. Itu teknologinya. Nah, teman-teman, jadi ini beberapa faktor-faktor penting. Ada yang lain? Oke, teman-teman, ini adalah faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan saat memilih produk tabungan. Jadi ketika kita mau nabung, kita perhatikan dulu nih, jangan asal, oh saya mau menabung di sini, kenapa? Oh ada si Fulan nih di sini. Itu ya, kita harus lihat juga nih, apakah dengan kita menabung di situ itu akan memudahkan kita atau justru sebaliknya. Kita perhatikan dulu, tanya dulu nih, kira-kira gimana persyaratannya, berapa biaya awal menabungnya, terus berapa biaya ADM-nya. Jangan tiba-tiba kita niatnya menabung, duit kita habis sendiri ya kan, entah kemana kita pun nggak tahu ya. Terus kesepakatannya, kemudahannya, pelayanan, akses, dan validasi lembaga. Nah, teman-teman, berarti kita sudah selesai di sesi ini. Tapi sedikit menyimpulkan, kalau misalnya kita mau memilih produk tabungan, itu yang pertama kali harus kita perhatikan itu adalah kelebihan dan juga kekurangan. Seperti yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, gimana dia dapat memberikan keunggulannya kepada kita dan apa aja sebenarnya kelemahan yang harus kita terima kalau misalnya kita menabung di situ. Lalu kita harus memperhatikan faktor-faktornya juga dan sesuai juga dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kayak Bapak tadi maunya nabung di rumah kan, misalnya kenapa? Karena mungkin kalau misalnya kita butuh dengan cara cepat, kita bisa langsung ambil, itu disesuaikan lagi. Oke? Sepakat semuanya? Lemes sekali ya, coba dulu kita semangat sama-sama. Iya kan? Lemes sekali. Coba kita kasih semangat untuk kita semua sebelum kita akhiri. Ayo, 1, 2, 3.